warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fitrastyo. Di sini saya akan membuat video tata cara servis berkala posisi 4. Pertama-tama kita pasang fender untuk melindungi mobil. Selanjutnya yaitu kita ganti oli mesin. Saya lakukan secara simulasi saja. Setelah itu kita pastikan mobil aman. Setelah itu kita periksa volume oli mesin atau ketinggian oli mesin. Lalu kita menuju ke roda depan. Apa sih? Periksa tirot, bearing, ketebalan, tekanan. Di sini oli mesin masih dalam kondisi yang baik atau masih cukup karena masih berada di daerah titik sebelah kiri. Ketika sudah berada di daerah titik sebelah kanan, berarti oli mesin sudah harus diganti atau diisi ulang. Selanjutnya yaitu periksa minyak rem dan minyak kopling. Untuk minyak rem dan minyak kopling itu sama, jadi berada di satu tabung, hanya bedanya di selangnya, yaitu minyak kopling berada di selang bagian sini dan minyak rem berada di selang bagian sini. Setelah itu kita mengecek lerot, lalu kita ukur terlebih dahulu kualitas minyak rem. 3, 2, 1. Setelah itu untuk kualitas minyak di sini hanya terdata 1,4, berarti kualitas minyak rem masih dalam kondisi yang sangat baik atau tidak tercemar oleh berbagai cairan. Lap kembali dan mendengarkan suaranya. Ternyata suaranya masih halus, jadi masih aman dan bisa digunakan. Setelah itu kita mengecek tekanan ban. Setelah itu periksa air radiator. Untuk air radiator kosong, nah di sini tinggi maksimum air radiator adalah di bagian sini. Di sini terdapat tanda untuk mengecek tinggi maksimum air radiator dan tinggi minimum berada di sebelah sini. Lalu kita periksa. Setelah itu periksa air aki. Pertama kita cari tanda. Kita goyangkan terlebih dahulu agar bisa melihat air aki berada di posisi mana. Untuk air aki sudah sangat baik karena sudah melebihi standar. Di sini ada minimum level, berarti ketika air aki sudah berada di bawah minimum level, air aki sudah harus diisi ulang. Nah, di sini air aki masih berada di maksimal level. Cara mengeceknya yaitu buka bagian atas. Untuk memeriksa tegangan air aki, karena aki ini sudah tidak bisa digunakan atau sudah rusak atau sudah belum dicas, saya menggunakan aki bagian belakang. Di sini karena aki yang di mobil itu tidak dapat diukur, saya mengukur aki di bagian sini. 2, 1. Selanjutnya kita melepaskan kita pencet enter. Before charger karena ini belum dicas. Setelah itu regular. Dan BIS karena di sini yang paling gampang untuk diukur. Nah, air aki harus disamakan dengan bagian sini. Disamakan. Terus di sini sudah mendekati karena 46B24. Nah, di sini 46B26. Yang penting mendekati. Bisa enter. Nah, di sini healthy 0% karena belum dicas dan sudah harus di charger internal dan sebagainya. Setelah itu kembalikan.
dan copot kembali setelah digunakan. Setelah kita cek aki, ini kita akan mengecek saluran sambungan atau saluran pendinginan. Apakah terjadi kebocoran? Saluran sambungan aman. Di sini kita mengecek tutup radiator. Buka kaliper, periksa ketebalan. Pasarnya pas buka kaliper ya, buka kaliper. Yang kita belas. Buka kaliper, ketebalan. Nah, di sini kita cek radiator apakah terdapat kebocoran. Kita cek apakah selang radiator masih dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran. Dan di sini kita pompa sampai ke angka 1. Selanjutnya kita akan mengukur sudah di angka 1, sudah mendekati. Setelah itu kita coba kembali dan taruh ke tempat semula. Ukuran kapas rem adalah 10,80. Jadi masih bisa digunakan. Itu bersih. Setelah itu kita cek tutup radiator apakah masih dalam kondisi yang aman, tidak ada kebocoran. Di sini tidak ada tekanan, berarti tutup radiator sudah harus diganti karena sudah ada kebocoran atau tidak kencang. Kita rapikan setelah digunakan. Setelah itu kita pasang kembali. Tutup radiator. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita periksa busi. Setelah itu kita akan memeriksa roda belakang kanan. Pertama-tama kita memeriksa air bermasalah ternyata masih baik dan selanjutnya kita memeriksa setelah itu kita copot busi. Menimbulkan suara kasar. Seharusnya ini harus udara. Lalu kita akan memeriksa tekanan. Lalu kita akan memeriksa ketebalan dan kembali segitiga. Lalu melihat tanda ini ada yang menonjol dan jika banyak belum muncul tonjolan ini maka masih layak digunakan. Setelah itu kita akan mengecek tekanan ban dengan alat resistor. Seperti ini. Tekanan ban yaitu 20 PSI. Jadi
Di sini kita akan mengecek kualitas pembakaran busi. Kita cek di RPM paling rendah. Di sini busi sudah mendat-nendat. Kalian bisa lihat. Bisa dibilang kualitasnya sudah tidak maksimal lagi. Jika kita bandingkan dengan busi yang masih baru, maka perbedaannya akan terlihat. Busi yang baru pembakarannya sangat lancar, sedangkan busi yang lama pembakarannya sudah nendat-nendat atau putus-putus. Setelah kita cek, kita pasang kembali busi. Usahakan pelan-pelan karena busi mudah patah. Setelah itu kita cek saluran PVC apakah terjadi bocoran atau kerusakan dan lain sebagainya. Jangan sampai terlewatkan karena harus dicek. Setelah kita cek, kita periksa air filter atau filter udara. Di sini kondisi filter udara sudah sangat usang atau sangat kotor dan perlu diganti dengan yang baru. Setelah diganti atau diperiksa, kita pasangkan kembali ke tempat semula. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.